nggak terima istri saya digituin? Karena itu aliran-aliran dari sperma saya yang akan masuk dan akan mengobati istri Bapak. Aliran sperma apa? Aduh. Sudah pokoknya itu. Itu urusan saya untuk penanganan pengobatan ini. Penanganan apa? Udah, sekarang maunya apa Bapak? Ya Bapak maunya. Ya sudah, kita tarung aja. Oke, saya nggak takut Pak. Nah, ini berapa? Bapak jangan kayak gitu. Istri saya diapain tadi? Susunya dipegang-pegang nggak? Enggak Pak. Cuma dipegang Pak. Dikenyotin nggak susunya? Enggak. Cuma diremes Pak. Diremes. Tadi apanya aja yang dipegang? Ampun. Jadi dipegang susunya. Ampun Pak. Apa lagi yang dipegang? Pantatnya. Ampun. Terus apanya lagi? Ditumpakin nggak? Diduil, digeludak-geludak belum? Diludak-ludak belum? Iya, diludak-ludak. Diludak-ludak apa silite? Ampun. Barangnya. Ampun Pak. Ampun. Ampun. Ampun Pak. Ya, keluar. Keluar dulu Mbak, di luar. Ampun. Ampun tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siang ini saya bersama pengacara handal, pengacara top Indramayu, Bang Suhendar Abbas. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Hari ini saya ingin membahas satu video yang ada di dalam konten YouTube-nya Kang Ujang Bustomi. Jadi kenapa saya ingin membahas konten YouTube-nya Kang Ujang Bustomi, gitu kan? Karena berawal dari banyaknya permintaan dari masyarakat, khususnya perempuan ya, yang meminta ke saya untuk membahas konten, salah satu konten dari YouTube-nya Kang Ujang Bustomi. Nah, YouTube kontennya seperti apa gitu ya akan kita bahas. Ada salah satu konten YouTube yang akan kita bahas dari Kang Ujang Bustomi ini, kita melihat ada unsur atau dugaan unsur pelecehan seksual gitu kan, yang di dalam kontennya. Makanya oleh karena itu saya ingin coba membahas dengan Bang Hendar. Beliau merupakan praktisi atau pengacara dalam hukum gitu kan. Kita minta tanggapannya, kita minta komentarnya seperti apa gitu kan di dalam konten YouTube yang ada di YouTube Kang Ujang Bustomi ini. Untuk lebih jelasnya gimana nih Bang baiknya? Apakah kita setel dulu? Boleh. YouTube-nya ya, kita setel dulu ya biar nanti kita lihat gitu kan apa sih sebetulnya unsur apa yang ada di dalam pelanggaran di konten YouTube Kang Ujang Bustomi ini. Jadi, nah ini menceritakan tentang Kang Ujang ceritanya lagi berpura-pura menginikan istrinya, gitu kan, ke dukun ya, ke dukun ya, ke dukun gitu kan istrinya. Yang diduga ya, ini adalah dukun kikuk-kikuk kalau bahasanya Kang Ujang Bustomi sih, ingin pengobatan lah, ingin pengobatan gitu kan. Terus kemudian Kang Ujang Bustomi sini menyamar, gitu kan, pura-pura sebagai suami dari pasien tersebut ya Bang ya. Nah ini terlihat tuh dukunnya lagi di dalam kamar dengan perempuan nih, ini pasien ya Bang, dengan pasien nih. Nah ini terjadi percakapan cekcok gitu kan. Kang Ujang Bustomi merasa bahwa istrinya sedang ditiduri atau istilahnya coba diobati. Sedang diobati lah. Sedang diobati tapi di kamar berdua, kemudian dukunnya ini
telanjang badan ya, telanjang dada. telanjang dada gitu kan. Nah, di sini terjadi cekcok, gitu kan. Nah, ini terjadi cekcok. Nah, ini istrinya tuh, yang diduga atau disetting sebagai istrinya Kang Ujang Bustami, gitu kan. Terus loh, Kang Ujang Bustami bilang nggak terima gitu kan, bahwa prakteknya seperti ini. Terus kemudian terjadi cekcok antara Kang Ujang Bustami dengan dukun tersebut, gitu kan. Nah, terus si dukun mengajak tarung Kang Ujang Bustami dan terjadi pertarungan di antara keduanya. Oke, dari sini dulu nih Bang. Dari sini dulu nih ya, kita stop dulu dari sini dulu. Abang kan kita sudah sama-sama melihat nih Bang, bagaimana tadi proses terjadinya dalam video ini gitu kan. Ada apa namanya, ada dugaan unsur yang malpraktek lah ya, yang dilakukan oleh dukun tersebut gitu kan. Nah, Abang melihatnya seperti apa dari sekilas video ini dulu deh gitu kan. Ya. Nanti kita lanjutkan Ya, jadi dari video ini ya, kan ada semacam praktik pengobatan oleh tenaga ini ya, sebut aja namanya misalkan dukun atau tenaga spiritual atau apalah yang memang dia mencoba mengobati dengan cara tadi ya, adanya kontak atau persentuhan ya antara yang mengobati dengan yang diobati kayak gitu. Kalau selintas tadi memang ini non medis ya, tapi memang kalau non medis pun ini harus apa namanya, harus hati-hati karena tadi terjadi dalam video ini semacam di ceritakan ada kontak gitu ya, ada kontak fisik seperti itu, semacam seperti itu. Nah, ini yang kemudian apa namanya, ada sekarang kita kan undang-undang ini ya, PKS ya, penghapusan kekerasan seksual itu di Undang-Undang 12 2022. Nah ya itu ya, kita coba apakah memang video ini ada dugaan muatannya terhadap pelecehan seksualnya itu. Oh gitu. Iya, jadi kita masih coba. Masih belum ya? Masih belum ya? Lah seperti itu. Menduga, oke, kita lanjutkan ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini terjadi cekcok nih Bang. Ceritanya nih. Nanti ini akan tarung inilah ilmu ceritanya Bang. Gitu kan. Tarung ilmu nih. Tuh. Tuh, jadi dukun itu berdalih bahwa pengobatannya itu melalui aliran darah dan spermanya yang dimasukkan gitu, spermanya dia untuk penyembuhan gitu Bang. Ya, lucu juga ya, sperma bisa menjadi obat gitu. Nah, ini terjadi pertarungan nih Bang. Apakah akan kita lanjutkan atau kita percepat ya Bang? Cepat aja. Percepat ya. Ini terjadi pertarungan nih. Kurang lebih ini masih terjadi pertarungan antara mereka berdua gitu kan. Terus kemudian yang jelas si dukun itu pada akhirnya nanti mengaku kalah. Nah ini. Dukunnya kalah dengan ilmunya Kang Ujang Bustami gitu kan. Nah, terus ini pertanyaan pertanyaan Kang Ujang Bustami menanyakan ke dukun, istri saya susunya dipegang-pegang enggak gitu, diremes enggak gitu kan. Nah, terus di kobel-kobel enggak gitu, atau di apa, udak-udak lah bahasanya gitu kan. Tuh, diremas apanya lagi katanya pertanyaan. Tuh, pahanya diapain gitu. Nah, ini terjadi pertarungan. Kemudian sampai pada akhirnya Kang Ujang Bustami memanggil yang diduga istrinya itu ya. Iya.
Oh enggak, sorry, kita back. Tadi udah kelewat. Lagi. Ini ya. Ah, itu. Oh ini. Istrinya kemudian dipanggil keluar gitu kan. Keluar. Terus ditanya tuh apanya yang dipegang gitu ya. Terus ditumpakin, diduil-duil enggak katanya. Terus istrinya bilang iya gitu kan. Apanya yang diduil-duil gitu, terus barangnya diduil. Jadi ada berapa pertanyaan tuh Bang, kita stop dulu ya. Iya. Ada 2 pertanyaan, 3 atau 2 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Kang Ujang Bustami terhadap perempuan itu. Pertama, apakah susunya diremes-remes gitu kan. Terus kemudian si Mbak atau perempuan itu menyebutkan iya gitu kan, susunya diremes-remes. Terus kemudian yang kedua itu apa namanya, di kobel-kobel enggak gitu kan, apanya yang dikobel-kobel iya kan, terus apanya yang dikobel-kobel barangnya gitu kan. Nah, 2 hal itu bagaimana secara hukum Abang melihat video ini? Ya, gini ya, pasca terbitnya dan dikeluarkannya Undang-Undang 12 2022 ini memang kekerasan seksual tidak hanya bicara fisik, tapi juga non fisik. Oh, verbal ya? Iya, artinya non fisik kan bisa seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita semua hati-hati gitu ya, bahwa dalam apa namanya, perlindungan terhadap ini namanya khususnya perempuan ya, kita harus menjaga juga terhadap muatan-muatan yang bersifat adanya kekerasan seksual. Ya, dan sekarang kan sudah nggak bicara fisik lagi, artinya selain fisik juga non fisik gitu. Nah, itulah makanya contohnya apa tuh Bang? Gimana tuh? Ya, non fisik itu banyak, seperti ya kata-kata yang sifatnya merendahkan. Oh, kata-kata yang sifatnya Iya, merendahkan. termasuk seperti itu, atau gerakan atau tindakan yang bersifat merendahkan gitu, atau martabat seseorang gitu kan. Nah ini yang memang sebagai masyarakat gitu ya, kita harus ikut juga partisipasi dalam mensosialisasikan undang-undang ini ya. Walaupun memang di undang-undang menjelaskan apapun kejadian seperti itu diserahkan lagi kepada si korbannya itu. Apabila ada korban yang mengalami tindak kekerasan non fisik gitu ya, artinya ini menjadi delik aduan. Delik aduan ya. Iya, bagaimana korban nanti. Nah, berarti tadi dengan dua pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Kang Ujang Bustami terhadap perempuan tadi gitu kan, apakah itu masuk terhadap unsur perendahan harkat wanita, harkat derajat wanita gitu kan, dengan pertanyaan susunya di remes-remes enggak gitu kan? Ya, kalau melihat semangat perlindungan terhadap korban sebenarnya mengarah ke situ juga. Masuk berarti iya, ya? karena kalau kita di persidangan pun sama, ya tidak apa vulgar gitu kan. Vulgar, bahkan hakim sendiri dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang sifatnya itu ya? Iya, ya gitu. Jadi merendahkan perempuan. Betul, seperti itu. Berarti sangat sensitif sekali ya? Ya, ini emang sensitif dan memang area yang sangat sensitif yang sekarang kita bersyukur memiliki undang-undang itu, ya sekiranya kita bisa pahami bersama dan laksanakan bersama seperti itu. Jadi memang undang-undang itu memang dirancang atau dibuat untuk melindungi harkat derajat wanita emang. Di antaranya seperti itu. Seperti itu kan? Ya, walaupun nggak hanya ini ya. Semua. Jadi memang pertanyaan tadi sudah masuk, apa namanya, pertanyaan Kang Ujang Bustami tadi udah masuk dalam merendahkan harkat derajat wanita ya? Ya, ada dugaan seperti itu. Ada dugaan seperti itu ya? Iya. Masuk ke dalam yang... Nah, terus kemudian nih Bang, kalau kita melihat kan tadi dugaannya ada pertanyaan tadi masuk terhadap unsur apa, merendahkan harkat derajat wanita. Nah, terus kemudian dia dengan sengaja mengupload video ini di dalam konten YouTube-nya dia. Kalau nggak salah tadi dua minggu yang lalu, kalau nggak salah video ini gitu kan. Terus kemudian ditonton oleh banyak orang, viewersnya ini jutaan ya kurang lebih. Berarti semua jutaan orang menonton, terus komennya juga ratusan ribu orang yang menonton Bang. Nah, dari situ kemudian setelah dipertontonkan ada feedback juga yang didapat gitu kan.
kalau sekian viewer, kalau sekian ini gitu kan, dapat pemasukan tuh Bang. Kalau jutaan berarti tinggal dikalikan tuh, berarti ada income yang didapat dari video ini gitu kan. Ada unsur eksploitasi gak gitu kan? Sengaja mengeksploitasi gitu kan? Ya. Ya sepanjang yang saya coba perhatikan tadi ya karena ini memang kita dalam sebuah diskusi lah katakan ya kita masih nyebutnya sebuah dugaan. Sebuah dugaan eksploitasi, apalagi di peraturan perundang-undangan kita juga kan yang mengcover soal perlindungan kekerasan seksual arti terhadap korban gitu kan, kemudian juga terhadap perbuatan asusila itu sendiri kan nggak hanya di undang-undang ini, ada juga di undang-undang lain ya yang kita harus mencegah perbuatan atau tindak pidana yang bersifat kesusilaan itu. Kesusilaan. Iya, apalagi memang dalam ranah media sosial seperti itu. Media sosial. Ya memang harus hati-hati di situ. Nah, nanti kita kembalikan kepada hak masyarakat seperti apa. Seperti itu. Siap. Nah, berarti tadi dugaannya udah masuk semua tuh Bang ya, dari kita lihat dari kacamata hukum gitu kan. Yang pantas diduga terlibat atau disalahkan dari video ini kan ada dukun gitu kan, terus Kang Ujang Bustami yang mengupload, terus kemudian perempuannya. Siapa yang berhak bertanggung jawab? Ya, kalau itu kembali ke si ini ya, kan di hukum itu ada kerangka ya, siapa pelaku utama, siapa pembantu gitu kan, nanti dihadapkan pada posisi pasal-pasal itu nantinya. Nah, kalau kita kan belum bisa melihat seperti itu ya, karena memang ini kan harus dilakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang secara hukum nanti pihak yang berwenang nanti untuk menanyakan bagaimana proses pembuatannya. Nanti di situ bisa kelihatan tuh nanti pasal-pasal apa yang diterapkan seperti itu. Pihak-pihak mana yang terlibat gitu. Kalau memang sampai ke arah sana nantinya. Oke, berarti diduga semua orang yang terlibat di dalam ini ya ikut bertanggung jawab ya? Ya nanti di dukunnya gitu kan? Ya nanti kan dilihat dari kapasitas masing-masing, apakah hukumnya menjangkau terhadap perbuatan-perbuatan itu. Gitu. Ya. Oke, seperti itu ya berarti ya. Jadi berarti diduga beberapa unsur mengenai pelecehan seksual ya, atau asusila gitu kan, masuk di dalam video ini ya. Jadi seperti itu teman-teman, kami sebagai warga negara gitu kan, Bang Hendar sebagai praktisi hukum juga gitu kan, merasa terpanggil ingin memberikan pencerahan gitu kan kepada masyarakat bahwa apa yang dipertontonkan ini sangat sensitif. Ya, melukai melukai hati atau harkat derajat wanita ya, wanita khususnya wanita gitu, sangat tidak pantas sekali ini dipertontonkan ya Bang ya. Seperti itu. Mengenai unsur-unsurnya yang lainnya kita masih menduga-duga Bang ya, kita masih menduga karena ini kita tidak punya hak untuk mengadili hal ini gitu kan. Hanya pihak berwajiblah yang berhak untuk memutuskan gitu apakah semua dugaan-dugaan itu memenuhi unsur yang melanggar aturan yang ada gitu Bang ya. Jadi Kang Ujang Bustami tolong perhatikan betul dalam membuat konten video gitu kan, jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dilecehkan gitu kan dari video-video yang Anda buat. Saya tunggu 1x24 jam Kang Ujang Bustami untuk memberikan klarifikasi ya Bang, klarifikasi terhadap apa motivasi atau apa tujuannya membuat konten-konten yang sifatnya seperti ini gitu kan ya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata kurang yang berkenan. Semoga ulasan tadi bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat agar lebih pintar, agar lebih arif melihat konten-konten atau video-video yang ada di media sosial atau YouTube ya. Saya bersama Bang Hendar, ada terakhir yang mau disampaikan Bang? Ya itu saja, karena kita sebagai masyarakat memang perlu saling memantau ya, perlu saling untuk menambah literasi lah, itu intinya sih. Ya, itu pesan-pesan dari Bang Hendar gitu kan, biar sama-sama kita dapat pengetahuan lebih ya tentang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi
kami gitu kan sangat mengutuk keras tindakan-tindakan yang dilakukan praktek-praktek perdukunan yang merugikan ya, yang cabul atau ya. menyimpang gitu kan, yang cabul gitu kan. Kami sangat mengutuk keras tindakan-tindakan seperti ini. Jadi jangan sampai nanti akan ada korban-korban yang lainnya gitu kan, yang masyarakat yang nanti yang dirugikan gitu kan dari praktek-praktek seperti ini. Jadi stop tindakan seperti ini. Kalau masih berlanjut, kami tentunya tidak akan tinggal diam, dan kami akan bertindak gitu kan, akan melaporkan terhadap institusi yang wajib gitu kan, agar praktek-praktek ini tidak ada lagi seperti itu.